Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video wawancara pribadi dan menjawab beberapa soal yang telah disiapkan oleh Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ceritakan dirimu secara singkat. Perkenalkan, nama saya Balkis Rizan Gaiza, biasa disapa Balkis. Saat ini saya bersekolah di SMP Negeri 42 Pekanbaru sebagai siswi kelas 9. Saya berusia 14 tahun. Saya adalah anak terakhir dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, saya percaya bahwa setiap anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Dan saya memiliki minat di bidang literasi. Saat ini, saya telah membuat lebih dari 50 karya tulis seperti cerpen, surat, ataupun puisi, dan saya telah mencetak 4 buah novel ciptaan saya sendiri. Kegiatan saya sehari-hari selain belajar adalah meningkatkan kemampuan literasi saya. Saya sangat rajin membaca buku dan juga tetap melanjutkan novel-novel yang akan saya terbitkan selanjutnya. Saya juga menyambi dengan kegiatan mengikuti lomba online seperti membuat cerpen ataupun puisi. Selanjutnya, apa alasan utama saya untuk mendaftar beasiswa Inspirasi Bangsa? Seperti yang tertulis dalam deskripsi beasiswa Inspirasi Bangsa, program ini mencari individu yang memiliki rekam jejak aksi nyata. Bagi saya, menulis novel dan cerpen adalah aksi nyata saya dalam bidang literasi dan pendidikan, yang menjadi fokus utama Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Tujuan saya bukan hanya menulis, tapi untuk menyebarkan kebermanfaatan dan dampak positif melalui cerita. Ini sejalan dengan visi yayasan untuk membangun generasi muda yang berkarakter dan intelektual melalui pendidikan yang berkualitas. Saya melihat misi yayasan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter dan berintegritas. Saya percaya cerita dan fiksi adalah medium yang sangat kuat untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara efektif dan menyenangkan kepada sesama generasi muda. Beasiswa Inspirasi Bangsa bagi saya adalah pengakuan dan validasi untuk mengangkat lebih maju dan lebih jauh perjalanan saya. Dengan dukungan yayasan, dampak dari karya tulis yang telah saya buat tidak hanya berhenti di pembaca, tetapi meluas untuk mendukung tercapainya kemandirian bangsa melalui gerakan literasi dan pendidikan. Selanjutnya, ceritakan satu pengalaman yang paling berkesan dalam hidup kamu yang mengubah cara kamu berpikir atau bertindak. Pengalaman terbesar yang benar-benar mengubah cara saya berpikir dan bertindak adalah keputusan untuk pindah sekolah dari Semarang ke Pekanbaru. Awalnya, kepindahan ini cukup mengejutkan karena saya melihat adanya ketimpangan fasilitas pendidikan yang sangat jelas. Di Semarang, fasilitas sekolah terbilang lengkap. Namun, sesampainya di Pekanbaru, saya melihat perbedaan yang signifikan. Contohnya, karena kekurangan kelas, kami terpaksa harus dibagi menjadi 2 shift. Ini sebenarnya sangat menyulitkan anak yang seharusnya membutuhkan jam pelajaran lebih banyak. Selain itu, ketersediaan buku di sekolah juga terbilang kurang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Saya sama sekali tidak bermaksud menjelekan sekolah di Pekanbaru. Inti dari perbedaan yang saya lihat adalah murni pada kondisi dan kelengkapan fasilitas pendukung, bukan pada kemampuan individu anak-anak di sini. Awalnya saya sedikit terkejut, karena saat di Semarang, pikiran saya hanya tertuju pada pusat kenyataan bahwa pendidikan berkualitas seolah hanya ada di Jawa. Saya mengalami sendiri perubahan ini secara langsung. Namun justru dari kesulitan ini, saya melihat sebuah realitas baru yang luar biasa dan mengubah pandangan saya 180 derajat. Saya menyadari bahwa dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit itu, tidak ada satupun anak di Pekanbaru yang mengeluh ataupun tertinggal. Sebaliknya, mereka semua berusaha jauh lebih keras untuk mengimbangi keterbatasan yang ada. Sikap inilah yang kemudian menular kepada saya. Saya juga ikut termotivasi untuk berusaha lebih keras. Dan hasilnya, pencapaian saya di sini melebihi ekspektasi saya saat di Semarang. Saya menjadi jauh lebih produktif, belajar untuk beradaptasi dengan keterbatasan, dan bahkan karya-karya saya lebih dihargai di lingkungan baru ini. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kualitas diri dan pendidikan tidak ditentukan oleh kelengkapan fasilitas atau lokasi, melainkan oleh kemauan keras, daya juang, dan kemampuan beradaptasi dalam kondisi sesulit apapun. Ini adalah pelajaran terbesar yang akan selalu saya bawa. Jika saya terpilih sebagai penerima beasiswa Inspirasi Bangsa, saya melihat beasiswa ini sebagai akselerator untuk memperluas dampak positif dari bakat literasi yang sudah saya miliki. Kontribusi saya akan difokuskan pada 2 area utama. Yang pertama, kontribusi kepada masyarakat.
Kontribusi utama saya kepada masyarakat akan difokuskan pada penguatan visi yayasan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter dan berintegritas. Saya meyakini bahwa cerita fiksi adalah medium yang sangat kuat untuk menanamkan nilai-nilai seperti integritas, kreativitas, dan semangat prestatif kepada sesama generasi muda secara efektif. Saya bersedia menggunakan keahlian menulis saya untuk menciptakan konten literasi yang fokus pada pembentukan karakter. Konten ini dapat digunakan oleh yayasan dalam berbagai kegiatan mereka untuk menularkan nilai-nilai positif. Saya akan secara aktif menyumbangkan waktu dan keahlian saya untuk menginisiasi workshop atau sesi berbagi mengenai penulisan kreatif. Sesi ini akan ditujukan kepada komunitas atau kelompok sasaran yayasan, membantu mereka mengembangkan bakat non-akademis yang akan menjadi prestasi yang berdampak dan meningkatkan minat baca tulis di kalangan masyarakat luas. Kontribusi saya kepada sekolah. Kontribusi saya kepada sekolah adalah wujud tanggung jawab untuk menularkan semangat prestatif dan membangun budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan terdekat. Saya bersiap menjadi mentor sukarela bagi siswa lain, terutama yang memiliki minat di bidang menulis. Saya akan berbagi tentang kedisiplinan, integritas, dan semangat pantang menyerah yang saya terapkan untuk menghasilkan karya sehingga membantu teman-teman dan adik kelas mengubah bakat mereka menjadi prestasi nyata. Saya akan membangun mengaktifkan klub literasi sekolah atau menginisiasi proyek literasi kecil, misalnya mengadakan tantangan menulis cerita singkat mingguan dan membantu sekolah membuat publikasi internal yang memuat karya siswa. Ini adalah cara praktis untuk memberikan panggung kepada siswa lain untuk berekspresi dan menumbuhkan rasa bangga terhadap literasi. Singkatnya, beasiswa inspirasi bangsa ini bagi saya adalah fasilitasi agar dampak dari 4 novel dan karya tulis yang saya ciptakan dapat meluas. Tidak hanya untuk pembaca, tetapi meluas untuk mendukung tercapainya kemandirian bangsa melalui gerakan literasi dan pendidikan, sejalan dengan visi Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Untuk mencukupi kebutuhan sekolah dan mendukung kegiatan literasi saya mengambil langkah proaktif dengan memanfaatkan langsung karya-karya saya. Salah satunya adalah dengan menjual buku-buku novel saya yang sudah terbit. Saya tidak hanya menjualnya secara daring, tetapi juga secara personal kepada jaring terdekat termasuk guru-guru di sekolah. Bagi saya, proses ini jauh lebih dari sekedar transaksi. Ini adalah praktik nilai kreatif dan prestatif secara nyata. Saya belajar bagaimana mempertanggungjawabkan nilai dari sebuah karya yang saya ciptakan dengan keringat sendiri, sekaligus membangun jejaring dan kepercayaan dengan lingkungan sekolah yang menghargai kemampuan saya. Selain penjualan karya, saya juga secara konsisten dan agresif berpartisipasi dalam berbagai lomba literasi, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline. Saya melihat setiap kompetisi bukan hanya sebagai ajang untuk menguji kualitas, tetapi juga sebagai sumber pemasukan yang halal dari hadiah yang saya menangkan. Ini adalah bukti bahwa saya memiliki semangat prestatif yang tinggi dan selalu mencari peluang untuk membuktikan kemampuan saya di kancah yang lebih luas. Intinya, cara saya mencukupi kebutuhan adalah dengan mengubah bakat menjadi modal kemandirian. Saya tidak menunggu bantuan datang, tetapi berinisiatif untuk menciptakan solusi dari keterampilan yang saya miliki. Justru karena pengalaman inilah, saya melihat beasiswa inspirasi bangsa dengan perspektif yang berbeda. Beasiswa ini bukan semata-mata bantuan finansial, melainkan apresiasi dan fasilitasi yang akan membantu saya mengakselerasi dampak positif dari kemampuan dan kemandirian yang sudah saya bangun selama ini, sehingga saya bisa fokus berkontribusi lebih besar pada visi yayasan. Sebagai penerima beasiswa inspirasi bangsa, apakah kamu bersedia jika diminta untuk ikut terlibat langsung sebagai panitia atau relawan di salah satu program Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa? Kalau bersedia, kamu tertarik di bagian apa? Baik, sebenarnya ada banyak program yang ingin saya ikuti. Jika diberikan kesempatan, saya sangat tertarik dengan 3 program. Yang pertama, Duta Siswa Indonesia. Saya ingin menjadi duta siswa di bidang literasi dan kreativitas. Saya dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembangkan bakat menulis non-akademis menjadi prestasi yang berdampak. Membantu program ini dalam pengembangan bakat dan kreativitas siswa-siswa lainnya. Yang kedua, Sang Abdi Negeri. Jika saya diberikan kesempatan, saya ingin mengimplementasikan keahlian saya di daerah 3T melalui program Sang Abdi Negeri. Saya bisa menginisiasi pojok cerita atau workshop menulis sederhana untuk anak-anak di sana, sehingga keahlian saya memberikan manfaat dan kontribusi langsung di lapangan.
Yang ketiga, Student Youth Summit. Sebagai penulis, saya terbiasa menyusun ide secara logis dan komunikatif. Saya bisa berpartisipasi dalam Student Youth Summit untuk menyuarakan perspektif pendidikan dan kepemimpinan kreatif melalui esai atau presentasi yang kuat dan berdampak.